Jumlah pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat tidak sepadat akhir pekan lalu pada hari ini, Selasa 4 Mei 2021. Untuk mendaangin Pasar Tanah Abang ini, kita dari Satpol PP Provinsi Jakarta gabung dengan aparat dari kepolisian. Kita adalah antisipasi menjaga keamanan sekitar Pasar Tanah Abang, yaitu untuk tidak ada kerumunan. Di samping itu untuk Satpol PP sendiri adalah menanggulangin dengan protokol kesehatan, yaitu tidak ada kerumunan dan menggunakan masker sesuai dengan fungsinya. Di samping itu, di samping prokes, Satpol PP sendiri adalah menjaga ketertiban umum di sekitar Pasar Tanah Abang supaya tidak adanya kerumunan, yaitu pembeli di luar daripada Pasar Tanah Abang. Untuk kondisi Pasar Tanah Abang sendiri saat ini lumayan rame ya, terkait dengan menjelangnya Hari Raya Idul Fitri. Jadi masyarakat berbondong-bondong untuk berbelanja, mungkin untuk sanak keluarganya, untuk untuk dijual kembali di warung-warung, mungkin di pasar-pasar sekitar mereka berada. Demikian. Untuk segenap keamanan saat ini kita dibagi beberapa titik, yaitu intinya kita di Stasiun Tanah Abang ya, gabung dengan kepolisian dan aparat-aparat dari pihak security dari Stasiun Tanah Abang sendiri, dan di sekitar Jalan Jati Baru Raya ya, Jalan Jati Baru Raya, kemudian Blok G, Blok F, Blok A sama Blok B, termasuk di Auri ya, yaitu tanda rendah. Kayak gitu kita dilaksanakan itu pengamanan antisipasi adanya pasar tumpah di jalanan. Dalam hal ini adalah menjaga ketertiban umum, yaitu sesuai dengan Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, yaitu masyarakat tidak boleh berdagang di trotoar dan di badan jalan, yaitu untuk antisipasi supaya tidak adanya kemacetan dan penumpukan masyarakat di sekitar kawasan Tanah Abang. Untuk titik khusus itu di samping istilah Stasiun Tanah Abang ya, mungkin di dalam pasar sendiri gitu ya, supaya tidak adanya kerumunan masyarakat. Dalam hal ini tidak ada penumpukan di satu titik lokasi, yaitu di dalam pasar itu sendiri. Kami dari Satpol PP sendiri ya bekerja sama dengan TNI Polri dan dari KAI sendiri. Kita antisipasi untuk tidak ada penumpukan di Stasiun Tanah Abang ini. Ya, untuk dari kami, dari pengelola, untuk menanggulangi kepadatan pengunjung yang menjelang Hari Raya ini, kita kalau misalnya terjadi kepadatan pengunjung itu biasanya terjadi di setiap hari weekend, Sabtu Minggu atau tanggal merah ya, libur nasional ya. Kalau misalnya kita terjadi kepadatan pengunjung, kita akan membuat satu flow, maksudnya satu jalur. Jadi mungkin sisi sebelah kanan kita bikin satu arah, sisi sebelah kiri kita bikin satu arah. Jadi mau kemana mereka, nanti kalau misal mau turun ya kita bikin dari kiri gitu, atau nanti kalau mau ke CTA kita dari kanan. Jadi seperti itu aja sih, tetap untuk menjaga jaraknya agak susah ya kalau kepadatan pengunjung seperti itu ya. Paling seperti itu aja sih yang kita terapkan kalau misalnya terjadi penumpukan atau kepadatan pengunjung yang ingin berbelanja di JPM Tanah Abang ini. Kalau untuk rata-rata pengunjung ya, yang ini kan JPM Tanah Abang ini kan akses pintu keluar dan masuk dari Stasiun Tanah Abang ya. Kalau hari-hari biasa Senin atau Jumat itu mungkin rata-ratanya sekitar
5.000 6.000 orang yang melewati jembatan ini gitu. Tapi kalau untuk Sabtu dan Minggu itu bisa melebihi, bisa 10.000, 11.000 atau 12.000 seperti itu. Dan itu pure benar-benar pengunjung yang ingin berbelanja ya kalau hari weekend ya. Kalau kalau Senin sampai Jumat kan itu campuran dengan orang-orang yang bekerja ya. Jadi seperti itu aja sih. Untuk jembatan ini kita mengikuti waktunya dengan KAI. KAI kan beroperasional, dia mulai pukul jam 4.30 atau setengah 5 pagi. Jadi mereka membuka gerbang, kita pun juga membuka gerbang jembatan ini. Jadi untuk operasional berdagangnya tetap kita lakukan dari jam 7 pagi sampai pukul 4 sore. Tapi kita memberikan dispensasi kepada pedagang yang mungkin menyiapkan menutup dagangannya kan agak terlalu lama gitu kan. Jam 5 mereka sudah selesai semuanya waktu berdagangnya. Dan bagaimana penerapan protokol kesehatan di sini, Pak? Untuk protokol kesehatannya di JPM ini kami sudah menyediakan 6 buah tempat hand sanitizer di setiap pintu masuk atau keluar gitu. Termasuk di meja security ini kita sediakan 1. Terus cuci tangannya kita paling menggunakan wastafel yang ada di toilet, seperti itu aja. Dan terus untuk protokol kesehatannya untuk pedagang di sini kita mewajibkan menggunakan masker di saat jam operasional berdagang. Untuk pengunjungnya pun juga yang melewati JPM ini kita wajibkan menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker mungkin kita akan lakukan tindakan secara lisan aja, mungkin menginformasikan bahwa harus menggunakan masker melewati jembatan ini. Seperti itu aja sih. Kalau tanggapan saya jadilah memadain untuk memenuhi syarat. Dalam keadaan sepi kemarin ini udah lumayan lah gitu daripada yang sudah gitu Bang. Ada penurunan Pak, ada penurunan omset dari biasa umpamanya 1,5 juta sekarang menjadi 1 juta gitu. Harapan supaya Covid ini selesai tuntas dan ada kebijaksanaan pemerintahan untuk pedagang yang ada di sekitar sini Pak. Pengunjung pusat grosir itu tak lagi membludak sampai ke jalan. Berdasarkan pantauan MyCity di lapangan, terlihat keramaian di sekitar Tanah Abang maupun di Pasar Tanah Abang tidak terlalu ramai, mengingat sebelumnya terjadi keramaian yang cukup padat sehingga mengharuskan Satpol PP dan aparat kepolisian turun tangan dalam menangani hal tersebut. Menurut keterangan Kepala Satpol PP Tanah Abang, Bapak Nana Solhana, kepada MyCity, situasi Pasar Tanah Abang sudah cukup kondusif. Meskipun keramaian masih ada disebabkan masyarakat banyak yang berbelanja kebutuhannya untuk Lebaran. Beberapa waktu lalu, kondisi Pasar Tanah Abang mengalami keramaian yang ada di Pasar Tanah Abang, di mana hal tersebut terjadi penumpukan dalam Pasar Tanah Abang. Hal ini dapat berakibat tumbuhnya klaster baru COVID-19. Terlihat di dekat stasiun Tanah Abang, aparat kepolisian serta Satpol PP hingga kini masih berjaga di sana untuk mengantisipasi terjadinya keramaian kembali.